warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nayesa Apsari dengan NPM 221434117. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan karakter. Nah, kira-kira apa sih pendidikan karakter itu? Halo teman-teman, pernah gak sih kalian merasa heran kenapa ada orang yang sekolahnya tinggi tapi kok kelakuannya malah bikin geleng-geleng kepala? Misalnya, nyogok buat dapet jabatan, nyogok untuk masuk ke sekolah favorit, dan nyogok untuk masuk ke universitas negeri. Terus contoh lainnya itu kayak buang sampah sembarangan atau suka nyalahin orang lain kalau ada masalah. Padahal mereka ini terdidik loh, tapi ternyata terdidik belum tentu berkarakter. Nah, ini nih yang mau kita obrolin tentang pendidikan karakter. Nah, sekarang coba bayangin, kamu punya teman yang biasa-biasa aja nilai akademisnya, tapi dia selalu tepat waktu, bisa dipercaya, kalau janji pasti ditepati, dan suka bantu orang lain tanpa pamrih. Menurut kamu, orang kayak gini layak nggak ya untuk dihargai? Nah, kalau menurut saya, jawabannya jelas banget iya. Soalnya, karakter itu yang bikin orang bisa dihormati. Karakter itu yang bikin kita bisa dipercaya, dihargai, dan diingat baik oleh orang lain. Pendidikan karakter itu bukan cuma soal jadi anak yang baik, tapi juga soal punya prinsip dalam hidup, punya integritas, tahu mana yang benar dan tahu mana yang salah, dan berani di jalan yang benar meskipun sendirian. Zaman sekarang, kita hidup di era serba cepat. Semua informasi meluncur deras. Media sosial jadi bagian hidup sehari-hari. Tapi, ironisnya, nilai-nilai seperti kesopanan, empati, dan rasa tanggung jawab sering justru ditinggalkan. Makanya, pendidikan karakter itu penting banget. Dan ini nggak bisa ditunda-tunda, harus dimulai sejak dini, bahkan sebelum anak-anak kenal huruf dan angka. Sebenarnya, pendidikan karakter itu bukan hal rumit, nggak perlu seminar mewah atau pelatihan mahal. Yang kita butuhkan adalah kebiasaan baik yang ditanamkan setiap hari. Contoh ya, kalau anak lihat orang tuanya selalu minta maaf kalau salah, mereka akan belajar bahwa minta maaf itu bukan tanda lemah, tapi tanda dewasa. Kalau guru selalu konsisten, tepat janji, dan adil, anak-anak akan belajar tentang kepercayaan dan keadilan. Kalau di lingkungan, orang-orang sering bantu tanpa diminta, anak-anak akan belajar arti gotong royong. Jadi, pendidikan karakter itu bukan cuma soal teori, tapi soal kebiasaan. Dan kebiasaan terbentuk dari pengulangan dan keteladanan. Nah, teman-teman, penting juga buat kita tahu, pendidikan karakter itu bukan sesuatu yang instan. Nggak bisa dalam seminggu terus anak langsung berubah. Butuh waktu, proses, dan kesabaran. Tapi, justru disitulah letak nilainya. Semakin dini kita mulai, semakin kuat fondasi yang kita bangun. Terus, apa aja sih nilai-nilai karakter yang penting? Sebenarnya banyak, tapi ada beberapa yang bisa jadi fondasi utama. Yang pertama itu jujur, karena kepercayaan dibangun dari kejujuran. Yang kedua, tanggung jawab, karena hidup nggak bisa terus-terusan untuk nyalahin orang lain. Dan yang ketiga, disiplin, karena sukses butuh konsistensi. Yang keempat, kerja keras, karena nggak ada yang instan dalam hidup. Yang kelima, peduli dan empati, karena kita hidup bareng orang lain. Dan yang keenam itu, rendah hati, karena sepintar apapun kita, selalu ada yang bisa kita pelajari. Nah, kalau nilai-nilai ini tumbuh dalam diri seseorang, dia akan punya kekuatan batin untuk menghadapi berbagai situasi, bahkan saat nggak ada yang mengawasi. Nah, sekarang bayangin, kalau satu sekolah atau satu keluarga, bahkan satu kampung sama-sama punya semangat untuk menanamkan nilai-nilai ini. Apa ya kira-kira yang bakal terjadi? Nah, yang pasti kita bukan cuma akan lihat anak-anak yang pintar, tapi juga anak-anak yang tangguh, bijak, dan punya hati. Dan bukankah itu yang paling dibutuhkan untuk bangsa ini? Ngomongin tentang pendidikan karakter itu bukan proyek musiman dan bukan juga tren sesaat, tapi bagian dari perjuangan jangka panjang.
perjuangan membentuk manusia seutuhnya. Jadi, ayo kita mulai dari diri sendiri, dari rumah, dari kelas, dari hal-hal kecil. Karena karakter itu dibentuk, bukan diwariskan. Dan siapa tahu dari usaha kecil kita hari ini akan lahir generasi masa depan yang gak cuma hebat pikirannya, tapi juga mulia hatinya. Nah, dari penjelasan pendidikan karakter tadi, terima kasih udah mau dengerin dan sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Bye-bye.